untuk ya. Dari waktu dibangun misalnya buku waktu 2 minggu ya, plus experience-nya sendiri mau 2 minggu juga untuk, merasakan experience langsung dari Huawei Cloud tersebut sebelum kemudian nanti dihapus gitu ya. Jadi memang ini sifatnya adalah seperti untuk POC, tapi POC-nya ini langsung menggunakan, model dari institusinya Bapak Ibu supaya experience-nya lebih real gitu ya, dengan satu, website name yang berbeda tentunya. Nah, ini kita bisa berikan, free assessment ini ya. Ya, sebenarnya ini adalah biasanya ini adalah suatu assessment yang berbayar ya, karena pada dasarnya itu akan melakukan benchmarking terhadap model yang dipakai, running-nya on cloud, dan sekaligus diberikan prediksi biayanya. Biasanya semua ini tentunya karena menggunakan resources ya dari PCMan dan juga menggunakan resources dari Huawei, tetapi tujuannya sekali lagi ingin memberikan value untuk membangun trust ya atau kepercayaan atau bukti bahwa memang model LMS yang sekarang Bapak Ibu pakai itu kalau running on Huawei Cloud itu bisa hasilnya seperti apa. Nah ini akan kita buktikan gitu ya di dalam offering ini ya. Ini for limited time ya, ini nanti detailnya akan mungkin disampaikan oleh rekan saya Pak Denny detailnya ya, untuk terms and condition-nya, ya. Jadi artinya ini adalah suatu kesempatan untuk mendapatkan experience yang tadi mungkin recording tadi sangat pendek ya, sangat-sangat pendek dan belum kelihatan apa-apanya gitu ya. Tapi ini adalah kesempatan kita bisa mendapatkan experience yang tadi dan setelah proses analisa dan reportnya selesai, akan juga disediakan waktu sekitar 1 sampai 2 minggu di mana Bapak Ibu tetap bisa berinteraksi dengan staging site tersebut sebelum kemudian terhapus ya dari sistemnya Huawei Cloud. Jadi, tapi laporannya kan bisa di-capture dulu ya. Jadi bisa di-record dulu hasilnya, laporannya bisa didapatkan dulu. Tujuannya sehingga kita bisa mendapatkan proven fact atau proven data atau proposal yang lebih lengkap ya. Maaf, bisa menjadi kita bilang bahan justifikasi untuk mungkin mempropose ya model upgrade ke board of direction atau ke manajemen. Mhm. Ya itu adalah yang bisa kita offer ya kepada semua audiens yang hari ini sudah berkenan hadir yang jika memang ingin ya mengetahui seandainya model LMS kami kalau running on Huawei itu jadinya seperti apa, cost-nya seperti apa, performance-nya bisa seperti apa, dan apa yang bisa kita harapkan untuk kita capai. Nah, kita bisa memanfaatkan offering ini. Baik, itu saja. Kalau nanti ada pertanyaan silakan ya. Dan jika dari Denny ya, sebagai yang empunya project, mau menambahkan atau Pangeran ya mungkin mau membantu menambahkan informasi terkait offering Cloud Cost Check ini silakan ya. Baik, saya kembalikan waktu dan tempatnya kepada Stella. Terima kasih. Ya, Stella. Halo. Ya, halo Pak Poni. Ya, Oke, thank you. baik terima kasih Pak Poni atas presentnya ya dan Mas Rizal juga atas demonya dari sesi model 5.2 ini ya. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung move ke dalam pertanyaannya Pak Poni, Mas Rizal, dan Mbak Vero karena ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Mungkin ada beberapa yang sudah dijawab juga, tapi ada yang kita coba pilih dan siapa tahu bisa dijelaskan lebih lanjut ya oleh Pak Poni, Mas Rizal, atau tadi Ibu Angelina Lintang. Apakah mungkin kan untuk melakukan upgrade ke model 5.2 dengan seluruh data kelas yang saat ini sudah ada pada model versi lama tetap terjaga dan terintegrasi secara otomatis? Iya, jawabannya bisa Bu, sangat bisa. Itulah yang biasa memang PCMan banyak membantu klien ya, institusi yang ada untuk hal tersebut. Jadi ini bisa dikerjakan sendiri oleh tim IT di institusi tempat Ibu, ya. Artinya ya bisa, model itu memang didesain bisa di-upgrade dari versi berapapun ke versi terbaru tanpa kehilangan datanya, tidak ada yang putus ya, semua log pembelajaran juga masih ada.
Nah, tetapi naik versinya ini nanti perlu dilihat gitu ya. Kadang perlu tidak bisa langsung. Jadi misalnya versinya udah terlalu lama nih. Wah, sekarang kita masih versi 3.11 misalnya gitu. Atau 3.9. Mau ke 5.2 nggak bisa langsung, Bu. Itu perlu ada jalannya. Itu nanti di websitenya bisa kita berikan informasi ya. Contohnya dari kalau 39 berarti dia harus ke 3 poin, dia harus ke 41. Dia harus ke 39 harus ke 41 dulu kalau nggak salah. Dari 41 baru ke 45, dari 45 baru bisa ke 5.2 begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi artinya ada jalannya, Bu ya, ada jalannya. Kalau versinya udah terlalu tua. Tapi kalau versinya sudah kepala 5, itu bisa langsung ke 5.2 dalam satu kali proses gitu. Nah, tetapi tetap model ini sendiri ya selalu kita remind. Model ini kan suatu sistem yang sangat fleksibel yang bisa ditambahkan dengan berbagai macam plugin. Jadi mungkin selama ini model Bapak Ibu ini udah banyak pluginnya, banyak tambahannya gitu. Nah, pada saat kita mau upgrade versinya, secara modelnya nggak masalah, tapi pluginnya ini perlu dicek gitu ya. Apakah pluginnya ini siap untuk di-upgrade gitu. Nah, proses upgrade-nya sendiri apakah bisa seamless atau enggak. Nah, ini sebenarnya yang menyebabkan ya seringlah menyebabkan kendala ya. Kenapa ini kok mau di-upgrade kok gagal? Nah, sebenarnya gagal itu lebih sering bukan karena modelnya, tapi karena ada plugin-plugin yang dipakai di model tersebut yang pada saat di-upgrade perlu penanganan khusus. Jadi memang biasanya kami bantu dengan memberikan services jasa upgrade tadi ya, yaitu kita akan membangun dulu di staging site. Di staging site itu kita simulasikan dahulu, setelah udah beres semua, kita buat catatannya, baru kemudian kita deploy di production. Nah, jika tidak menggunakan jasa PCMate, apakah bisa dikerjakan sendiri? Bisa juga, caranya adalah seperti itu. Buatlah dahulu staging site-nya. Ya, jika belum terlalu memahami apa itu staging site, bisa bicarakan ini dengan tim IT-nya sebenarnya. Tim IT pasti akan memahami hal tersebut. Ya, semoga menjawab juga, Ibu. Terima kasih. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak Boni. Untuk selanjutnya ini pertanyaan untuk tim Huawei ya, mungkin dari Mbak Vero atau Pak Lutfan, jika masih ada di room bisa bantu untuk menjawab ya. Untuk selanjutnya pertanyaannya adalah, di era AI saat ini, model besar atau large language models sedang sangat berkembang, namun pada infografis yang ditampilkan terlihat penggunaan over 100 ready to use small models bersama dengan Pangu model. Bagaimana pembagian peran antara small models dan Pangu large model tersebut dalam mendeteksi anomali secara real time? Mungkin dari tim, oke, sebentar ini boleh minta dibantu tim Pisiman untuk ditarik dulu ya Mbak Veronya. Bisa dibantu oleh Mbak Vero yang menjelaskan bagaimana pembagian peran dan cara kerja kedua jenis model tersebut ya dalam implementasinya secara nyata khususnya untuk kebutuhan monitoring dan anomali detection secara real time. Silahkan Mbak Vero. Oke, thank you Mbak Cila. Jadi izin jawab, kalau untuk tadi yang small models, bersama dengan panggung model, itu sebenarnya lebih mirip kayak labeling, Bapak Ibu. Jadi misalkan untuk case ini yang terutama untuk misalkan, CCTV ya, CCTV AI ini, jadi dia itu ada small models untuk di-training dalam artian misalkan, api gitu ya, percikan api. Nah, mereka itu di-train dengan small model itu yang memang isinya cuman, eee contoh-contoh video percikan api, jadi mereka lebih terbiasa juga. Nah, seperti itu. Itu yang kita bisa sebut sebagai small model-nya. Selain itu misalkan ada model-model lain seperti selain percikan api, asap gitu ya. Jadi mereka di-train-nya itu, dengan label asap itu seperti apa. Jadi mereka juga sudah tahu kalau ada, karakteristik-karakteristik, menyerupai asap, mereka akan alerting. Jadi jatuhnya seperti itu sih untuk small models-nya ini, gitu. Baik, terima kasih Mbak Vero. Semoga menjawab juga ya pertanyaannya kepada Bapak Ridwan ya. Untuk selanjutnya
masih ada Mbak pertanyaan lagi untuk Huawei yang mungkin bisa dibantu. Pada poin customer requirement, Telkomsel mensyaratkan minimum security isolation dan juga kesiapan menuju AI era. Bagaimana Huawei Cloud menerapkan isolasi keamanan yang ketat untuk melindungi data pelanggan telekomunikasi yang sangat sensitif, namun di saat yang sama tetap menjaga fleksibilitas data tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh model-model AI di masa depan, seperti customer data platform atau use case AI lainnya. Baik, terima kasih Mbak Jala. Izin jawab, jadi kalau case-nya itu sendiri mengenai, security untuk isolation-nya, jadi yang pertama kita lakukan itu pastinya kalau di cloud itu ada VPC, di mana VPC itu network-nya akan isolated, di mana, itu bisa di whitelist dan di blacklist untuk yang bisa aksesnya sendiri. Jadi kita kontrol juga orang-orang yang bisa mengakses, sistemnya. Nah, lalu untuk mau maju ke era AI itu karena pertama mereka sudah memasuki, data warehousing, di mana itu juga sudah one step closer menuju ke era digital, era AI tersebut. Nah, jadi kalau misalkan dengan isolation tersebut, lalu misalkan memang ada, website itu sendiri misalkan deploy juga di Huawei Cloud. Nah, itu kita pastinya sudah cukup komplit juga untuk security, yang sudah natively Huawei Cloud begitu. Salah satunya misalkan untuk, WAF-nya, firewall-nya, lalu kita juga ada cloud firewall itu jadi, untuk security layer 4-nya dan seterusnya. Jadi cukup, komprehensif juga untuk security-nya, dan kalaupun mau memasuki ke AI era, dengan isolation dan security tersebut sudah cukup memadai sih security, maupun ke depannya kalaupun mau explore lagi. Jadi tetap ada fleksibilitas tersebut. Baik, terima kasih Mbak Vero atas jawabannya. Siap. Oke, terima kasih atas jawabannya juga dari Pak Poni, Mas Rizal, Mbak Vero, dan semuanya yang terlibat ya dari tim Pesimen dan tim Huawei yang sudah juga membantu menjawab melalui kolom chat ya. Untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan lain yang memang masih belum sempat dijawab secara langsung oleh tim kami, jangan khawatir karena Bapak dan Ibu nantinya akan mendapatkan recap Q&A dari hasil webinar kita pada hari ini. Jadi pastikan Bapak dan Ibu semua dapat mengisi feedback form yang tersedia pada layar ya. Silahkan untuk scan QR terlebih dahulu. Nanti Bapak dan Ibu sekali lagi kami infokan akan mendapatkan materi, kemudian recording webinar, recap Q&A termasuk dengan e-sertifikat. Dan pastikan juga data diri yang diisinya juga sudah betul ya dari email dan lainnya karena nanti akan kami kirimkan informasi tersebut setelah acara webinarnya selesai. Baik, sambil menunggu ini tetap berjalan, mungkin kita akan lanjut juga sebelum kita benar-benar menutup acara pada hari ini ya. Kami mohon ketersediaan Bapak dan Ibu untuk dapat menyalakan kameranya sebentar. Kita akan melakukan dokumentasi foto bersama sebagai penutup webinar hari ini. Boleh silahkan kita nyalakan dulu kameranya sebelum kita makan siang semuanya. Baik. Selamat siang Pak Dwi, Pak Indra, Bu Fitria. Oke, silakan ya boleh dibantu dari tim untuk mengcapture ya. Jangan lupa juga sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi feedback formnya Bapak dan Ibu. Oke. Oke, kita coba ya. Kita formal dulu, kita simulus. Boleh lihat sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, tidak terasa ya kita telah sampai juga di penghujung acara webinar kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di dalam webinar dari awal hingga akhir acara. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Veronica ya selaku Solution Architect dari Huawei Cloud. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Poni Halim selaku VP of Technology dari PCMan
dan Mas Rizal selaku Application Tech Specialist dari PCMan atas insight, sharing, dan demonstrasi yang tentunya sangat bermanfaat pada sesi kita pada hari ini. Semoga webinar ini juga dapat memberikan wawasan dan insight baru ya mengenai bagaimana institusi dapat memanfaatkan Moodle 5.2 teknologi kontainer dan Huawei Cloud untuk membangun learning management system yang lebih modern, scalable, dan cost efisien. Bagi Bapak Ibu juga yang tadinya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Moodle X Huawei Cloud Special Offering kita pada hari ini, ataupun ingin berdiskusi terkait modernisasi LMS pada institusinya masing-masing, silahkan nantinya akan ada tim representatif dari PCMan yang akan menghubungi Bapak dan Ibu sekalian. Dan bagi peserta yang belum mengisi feedback form, kami mohon ketersediaannya untuk dapat mengisi formnya terlebih dahulu, karena nanti akan kami kirimkan materi presentasinya, webinar recording, serta Q&A dan e-sertifikat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu pada webinar kita hari ini. Saya Cella selaku MC yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di webinar dan event PCMan berikutnya. Selamat siang. Ada yang ada itunya, ada backupnya, ada backingannya. Bukan, Apa? aku suka bilang jauh. Oh, Haram jadah. ada hukumnya. Jadah itulah itu ya. Iya enak, uli. Bisa dijadiin. Kembali lagi Bapak tambah. Nggak bisa, biasa jelek. Ayah enggak lah. Jelek serius, nggak bohong. Pecah. Setidaknya kalaupun dia nggak pakai iPhone, HP-nya kayak Buvia tuh. Atau kayak Vivo yang bagus-bagus, ngaruh. Senaruh itu. Kalau nggak tuh videonya kayak di dalam air. Blebeb-blebeb gitu loh. Blur. Ya bodoh lah. Ngapain memikirkan sesuatu yang diliputi kibut? Sudah tidak berkenan dengan kecibrutan ini.
automatically shows ads to people, but ads where it's like Ribut, ribut. Gon ini masih ada Gon. Kok kok gue bilang martabak kan? Apa bakwan? Aku pikir tadi di sini hujan loh. Karena di sono gelap anak. Aku gini, wah, payung. Enggak.
Oke. Harga dapat Jadi berapa? 1, 2 Hmm. satu pego mau ya jadi kedua tapi nggak bayar apa ongkir ya Bang. Oh, 1, 2 udah mau ongkir. Ya udah, benar. Bau shop kok. Baru. Abang makan shop ya? Enggak Kayak tuduhan bisa gitu ngomong banget. enggak juga Bon, kalau bisa sih paling lambat besok udah jadi ya. Oh, karena Selasa mau dibawa, jadi Senin kan belum itu mau beres. wis lanjut Zoom-nya masih sendiri. ya Kenapa ditinggal? sengaja Biar terlihat masih hadir ya. betul